Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls, and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I'll go, I will go, so I'll go, I will go. Lately, Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama aku Rudi Sumasean dari Fakultas Pertanian Padi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Sini saya berada di Livia Ramadhan di Marenda Pasar 7. Ini saya akan mengenai 5P perencanaan, pemilihan, pengendalian, pengarahan, dan pengembangan. Kita cek teman. Sini kita mau mulai wawancara dengan peternak. Sebelumnya namanya siapa? Rama. Oh, oke. Baiklah. Jadi Bang, di dalam manajemen peternakan ini ada yang namanya 5P itu, Bang. Apa itu? Nah, 5P itu yang pertama perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan terakhir pengkoordinasian. Nah, masuk yang pertama, perencanaan. Mau nanya nih Bang, tentang perencanaan. Bagaimana Abang ini merencanakan program pembelian kelinci ini Bang? Kayak dalam sistem produksinya gitu Bang, settingannya gitu. Apa rencanaan dalam pemeliharaan atau pengembang biakannya ya gitu? Ya semuanya dari awal sudah dikonsep, sebelum mengkonsep semua atau program semua kan kita sudah pelajari dulu nih. Sudah pelajari dulu bagaimana cara perencanaannya yang benar, programnya yang benar untuk ke depannya. Nah setelah sudah kita dapatkan, baru kita praktekkan secara langsung dalam pemeliharaannya. Baru kalau misalnya dalam jangka pendek sama jangka panjang deh Bang. Kalau dalam jangka pendek yang kedepannya apa Bang? Mau Abang rencanakan? Jangka pendeknya dalam hal apa itu maksudnya? Dalam sistem apa? Ini juga Bang, produksinya juga. Produksinya? Atau ada mau kayak jangka panjang misalnya untuk menambahkan cabang lagi atau apa gitu? Kalau untuk jangka panjangnya ya paling terus kita evaluasi terus untuk cabang-cabangnya di mana yang bisa kita buka ya kita buka gitu, karena kan kita juga harus memenuhi permintaan pasar kan, jadi kita harus sesuaikanlah kuota yang ada di peternakan kita. Terus ada ini Bang,
faktor yang abang pertimbangkan untuk merencanakan jadwal vaksinasi atau kesehatan kelincinya gitu? Kalau perawatan khusus atau sejenis kayak vaksinasi gitu itu nggak ada kalau di kelinci. Cuman ada beberapa penyakit kelinci ini yang memang harus kita pantau gitu sebelum dia terjangkit atau terkena penyakitnya gitu. Jadi udah ada penanganan khusus sebenarnya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, pengorganisasian bang. Iya. Nah, mau nanya nih bang, itu apakah ada struktur organisasi yang jelas gitu bang di tempat ini? Dalam apa? Organisasi bang, kayak tadi aku bilang organisasinya. Oh gitu, ada. Jadi kita ada beberapa satu kandang itu ada beberapa orang atau tim ya. Contohnya saya sendiri selaku owner dan bagian pemasarannya. Ada beberapa teman yang bantu kita di bagian pengantaran atau penjemputan barang ya. Karena kan ada banyak sih sebenarnya permintaan dari luar kota Medan. Jadi ada orang khusus yang mengurus hal itu gitu kan. Dan juga ada yang bagian membersihkan atau memberi makannya setiap hari gitu. Nyambung juga bang tadi sama pembagian tanggung jawabnya gitu bang. Nah itu Misalnya sesuai keahlian dia atau gimana bang? Saya kan ada yang sakit misalnya, sesuai keahlian atau gimana gitu. sebenarnya di awal kita kasih pelajaran dulu sih, kasih pelajaran dulu ya kan di bidang ini. Jadi dia next kalau udah bisa ya udah bagian jalan untuk perawatan gitu. Karena kan kalau di kelinci ini rata-rata maafnya awam semua kan di kelinci ini kan. Jadi dipelajari dulu baru mereka bisa pegang di bidang itu gitu. Oke bang. Terus bang, sistem abang nyimpan pakan bang? Penyimpanan pakan? Ada. Penyimpanan pakan kalau kita di sini kan menggunakan 80% kita menggunakan pakan pellet khusus untuk kelinci. Jadi kalau penyimpanan itu paling kita stok lah 1 bulan kita perlu berapa ton gitu kan, ya udah kita stok agar nantinya tidak terjadi kayak kehabisan stok atau kekurangan pakan gitu. Karena itu kendala besar kalau itu terjadi gitu. Bang, pertanyaan berikutnya, gimana cara abang mengatur atas kandang? Misalnya kayak apa kandang pembesaran gitu ada nggak sih bang? Ada. Kayak baru lahir langsung dipindahkan gitu? Ada. Jadi ada kandang khusus yang untuk dibreed gitu kan, untuk dikawinkan. Nah setelah nanti lahir tetap di situ. Tapi kalau setelah udah lepas sapi atau udah dipisahkan dari induk, kita taruh di kandang yang khusus lagi, beda lagi kandangnya gitu. Terus bang kan mau nanya tambahan bang, kan katanya kalau dia misalnya udah lagi melahirkan gitu kan, kayak induknya dipisahkan biar nggak dimakan gitu? Oh nggak ada. Itu mitos ya. Kalau yang kayak gitu-gitu mitos tuh. Jadi insting atau naluri setiap induk kelinci itu dia akan melahirkan, merawat dan membesarkan anaknya gitu. Jadi kalau ada orang bilang katanya dia makan anak itu hanya beberapa, ada beberapa cuman nggak terlalu banyak. Di antara 100% paling ada 1 atau 2 ekor, itu pun ada faktornya lagi kenapa dia makan anaknya. Nah itu biasanya terjadi karena anak bayinya begitu keluar dalam keadaan cacat atau dalam keadaan mati gitu. Jarang sekali kalau setiap induk itu mengeluarkan anak dalam keadaan hidup atau normal dimakan dia, jarang. Lanjut ke yang ketiga bang, ada pengarahan dia bang. Nah, itu pengarahan ke karyawan juga kan bang? Ya. Ada pertanyaan nih bang, bagaimana abang memberikan pelatihan dan arahan kepada karyawan dalam setiap bidangnya? Ya mesti dilihat lah potensi dia ini, kira-kira kita kan harus pahami dulu nih karakternya, potensinya gimana kira-kira. Kalau dia bisa untuk bagian perawatan, pakan dan pembersihan, ya kita ajari treatmentnya beberapa waktu, contoh sebulan dia training dulu di sini. Kalau udah oke udah dia lepas gitu di bagian masing-masing. Terus bang, artinya apa sih bang? Nih, pendekatan abang, kan abang owner kan, pendekatan owner dalam memotivasi karyawan untuk memastikan mereka menjalankan tugas dengan baik itu bang. Ya bawa enjoy aja, jangan ada keterbatasan lah.